Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, kita buka halaman 163 baris ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyayikhina, amin. Wa iyyaka wal ghibata wan namimata, hindarilah olehmu akan berbuat ghibah, menggunjing, wan namimata dan menghasut, mengadu domba, wal iksara minal mizahi dan memperbanyak daripada canda-canda, wajtani basaira kalamil qabihi, jauhilah akan seluruh perkataan yang buruk, wa amsik an radi'il kalami kama tumsiku an madhmumihi, tahanlah olehmu daripada perkataan jelek sebagaimana kau menahan diri dari perkataan yang tercela. Wa tafakkar fima taqulu qabla an taqula, renungkanlah pada apa yang kau ucapkan sebelum kau berkata. Fa in kana khairan faqul, jika omongan yang bakal diomongin yang baik-baik maka ucapkanlah olehmu. Wa illa, jika tidak baik, fasmut, maka diam saja. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, kullu kalam ibni Adam alaihi lalahu, tiap-tiap perkataan anak manusia itu merugikan atasnya, lalahu tidak menguntungkan baginya, ila zikrallah, kecuali berzikir kepada Allah, au amran bil ma'ruf, atau menyuruh berbuat yang ma'ruf, au nahyan anil munkar, atau melarang dari kemungkaran. Wa qala alaihi salatu wassalam, rahimallahu mra'an, semoga Allah memberikan rahmat kepada seseorang, qala khairan, yang berkata akan kebaikan, faghanima, maka dia dapat keuntungan, au sakata an syarrin, atau dia diam dari kejahatan, fasalima, maka ia selamat. Segini dulu jamaah sekalian yang mulia, kajian kita dalam rangka mengikuti dan meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita dilarang berkata melainkan hendaknya perkataan yang keluar daripada kita punya mulut hendaknya perkataan yang baik. Karenanya ada rahasia di balik mengapa lidah kita yang tak bertulang ditutup oleh gigi. Sudah gigi sebagai jeruji besi itu ditutup oleh bibir. Ini maknanya bahwa ini lidah dengan begini rada repot. Kalau kita tidak bisa jaga, ini sakitnya sampai terbawa di dalam kubur, masih nyangkut di hati kalau ngomongnya kita salah. Begitu lidah ini. Wajar kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu lidahnya selalu ditutup oleh batu, bukan kayak yang di Senayan dia menjahit mulut begitu. Ini mah tidak ngomong yang jelek-jelek, dijaga karena bahaya lidah luar biasa. Kata Al-Habib Abdul Haddad, kita seyogianya jangan sampai menggibah. Hati-hati dengan ghibah. Apa yang dikata dengan ghibah? Ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrahu. Ghibah itu menyebutkan orang lain yang dia tidak suka kalau dengar. Menyebutkan tentang orang lain yang kalau dia dengar tidak suka. Apanya? Seluruh yang terkait dengan dia. Bajunya tuh si anu bajunya jelek banget, itu ghibah. Apakah postur tubuhnya si anu jelek pendek banget, ini juga ghibah. Jadi ghibah itu menyebutkan orang lain yang dia tidak suka kalau dengar.
namanya ghibah. Yang ada pada tubuhnya, yang ada pada orang itu, kalau dia dengar nggak mau. Kalau dia dengar mau mah kayak tukul, mulut lu panjang, ketawa dia, nggak ghibah. Gitu tuh. Kalau ini mah kalau orang yang tidak mau. Tapi kalau yang tidak ada pada dirinya namanya buhtan, dusta. Kalau dusta itu tak mendasar, kalau ghibah mah ada dasarnya, ada faktanya. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah menyebutkan seorang perempuan pendek. Kata dia, Nabi itu orang pendek banget, pendek. Kata Nabi, kau Aisyah telah berbuat ghibah. Kata Siti Aisyah, wong faktanya begitu kok pendek. Ya, justru yang namanya ghibah itu menyebutkan orang lain yang dia tidak suka, biar dia pendek, nggak mau dikata pendek. Begitu tuh. Namun kalau dia jangkung, tinggi dikata pendek, namanya ente ngarang-ngarang, dusta namanya. Ghibah ini dosanya amat sangat besar. Kata Nabi dalam sebuah hadis, innal ghibata asyaddu min salasina zinyatan fil Islam. Ghibah itu dosanya lebih besar dibanding 30 kali berbuat zina. Ada orang berbuat zina 30 kali ama membuka aib orang lain, gedean itu dosanya, gedean itu 30 kali berzina tuh udah luar biasa, tapi tidak segede dosa orang yang membeberkan aib orang lain. Dosanya besar. Bagaimana supaya kita tidak menggibah? Kiat yang pertama kita harus renungi supaya mulut kita tidak berkata yang tidak sama orang. Begitu. Supaya mulut kita tidak berkata yang tidak sama orang, maka kita harus renungi dulu. Adakah di dalam diri kita itu dosa? Satu, itu dulu. Adakah di dalam diri kita itu kesalahan? Adakah di dalam diri kita kekurangan? Kita cek dulu. Kalau di dalam diri kita hidung kita pesek umpamanya, ada kekurangan dalam kita punya postur, kekurangan kita tidak mau diungkap oleh orang lain. Sama, dia juga kayak kita, kekurangan dia tidak mau diceritakan oleh kita. Kalau kita punya dosa, punya kesalahan, sama persis. Kesalahan kita enggak mau dibeberkan sama orang lain, dia juga sama, tidak mau dibeberkan oleh kita. Kita ukur dulu dah, sebagaimana kejelekan kita enggak mau diungkapkan oleh orang lain pun sama, tidak mau kekurangannya diungkapkan oleh kita. Kalau kita berlaku arif, menyadari banyak kekurangannya, kita tidak akan sibuk membuka kekurangan orang lain, sibuk untuk menyempurnakan kekurangan diri kita supaya kita lebih tertutupi. Itu mestinya begitu. Kalau kita ternyata menurut kita ini sempurna, tidak ada kekurangannya, bodoh sekali kita. Kalau kita menyatakan diri kita orang yang sempurna, bodoh sekali diri kita. Masa aib dirinya tidak kelihatan? Apakah dia malas ibadah? Apakah dia pelit? Enggak kelihatan. Begitu tertutupnya dia mata kalbu, sampai kekurangannya tidak ada. Sok suci kayak malaikat. Bukankah manusia banyak kekurangannya? Ini adalah satu bahaya yang ada pada diri kita. Bahaya kalau kekurangan diri kita aja enggak kebaca. Kalau kekurangan diri kita kebaca, benerin aja. Orang yang menuju kepada kesempurnaan, orang yang menata kekurangan dirinya supaya sempurna dalam hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ngurusi orang lain. Dia punya kekurangan, urusan dia. Mau gayus mau apa kagak ngaruh sama kita. Kita belum pernah kita diuji kayak gayus. Kalau kita diuji kayak gayus, sebelum pangkat kayak gayus, kita sudah terjebak. Duit baru 20.000 aja udah kita kantongin nemu di jalanan, itu 20.000, apalagi sampai jutaan, miliaran.
Kayak kita nih, syukur sama Allah kita tidak terjebak tuh. Jangan kita ngata-ngatain orang, ntar terjadi sama diri kita, dan itu bahaya. Masih banyak kok kekurangan kita. Daripada mulut kita buat nyela orang lain, masih banyak kekurangan kita. Jangan ampe gajah di tengah lautan, itu di apa namanya, itu semut di tengah lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Aib diri kita males, kurang syukur sama Allah, nggak diukur, pengennya ngata-ngatain orang mulu, kayak orang udah bener aja. Yang namanya menilai itu berarti dia punya pangkat lebih tinggi. Nggak ada yang menilai lebih rendah. Kita apalah mau menilai orang lain, biar kuburan dia, dosa ditanggung dia, dah urusin kita aja. Kita juga masih banyak kekurangannya. Belum kita punya hidup pelit, kurang mau memberi. Kenapa? Wong jiwa kita ini tertutup. Kalau jiwa kita melek mau untuk kita memberi, sebab bakal sadar segala yang dimilikinya jujur adalah pemberian dari zat yang maha memberi. Karena itu ada satu kisah menarik berbicara pelit ini yang suka diungkap oleh ulama tentang dialog besar buat renungan kita hidup. Dialog besar antara uang 1000 dengan uang 100.000. Uang 1000 sama 100.000 asalnya sama, dari kertas. Asalnya dari kertas dan sumbernya sama. Yang nyetak itu Bank Indonesia, yang ngedarin juga dia juga Bank Indonesia. Apakah itu uang 1000, apakah uang 100.000? Bahannya sama, dari kertas, yang ngedarin BI, yang nyetak juga BI. Ini uang sama berasalnya, sama dia dicetaknya, yang ngedarin hak edarnya sama, namun dia punya nasib berbeda-beda antara uang 1000 sama 100.000. Lama dia 4 bulan enggak ketemu. Yang satu sumber tuh 4 bulan 5 bulan enggak ketemu nih duit 1000 sama 100.000, padahal saudara enggak ketemu. Lama-lama ketemulah di tangan seorang anak muda, di dompetnya. Pas ketemu di dompet itu baru terjadi dialog panjang antara duit 100.000 dan duit 1000. Dialog ribut lah ini. Kata si duit 100.000 kagetnya setengah mati, 5 bulan nggak ketemu. Kata 100.000, 1000 lu kok bulukan, bau amis, lecek, kumel. Itu ditanya sama si 100.000, dijawab oleh 1000. Iya, kata dia, saya ini setelah keluar dari BI ya jatuhnya di orang-orang rendahan, di tukang asongan, begitu tuh, di tangan pengemis, di pedagang ikan, pedagang eceran. Jadi ya saya kayak begini, kurus, kucel, lecek, bau amis. Nah, dia bertanya sama si 100.000, kalau kau kok bagus, bersih. Kata si 100.000 itu jawab begini, dia bilang, ya alhamdulillah setelah 5 bulan keluar dari BI itu, kalau saya sih turunnya sama orang-orang bersih-bersih, sama perempuan cakep, sama orang ganteng-ganteng. Mainan saya mall, PGC, begitu, Blok M Square, hotel, itu mainan saya. Sekarang aja udah saya disiapin buat tahun baruan 2012, udah disiapin saya. Jadi, dan saya jarang-jarang keluar dari dompet, makanya saya bersih, tidak bulukan, tidak apa. Begitu ya, kata uang 1000 sama si 100.000. Dia ditanya sama uang 1000, lo suka mampir ke tempat ibadah kagak? Dia jawab, kagak. Anak kagak pernah mampir di tempat ibadah. Kata si 1000, ya syukur alhamdulillah, kalau aneh nih biar dikata bulukan, tiap Jumat itu masuk ke masjid, masuk kotak majelis taklim, kadang anak yatim juga nyampe. Saya tidak luput, saya masuk ke itu.
majelis taklim datang, masjid datang, anak yatim juga nyampe. Saya mah jadi buat apa punya nilai besar? Biar saya tidak dipandang oleh manusia, tapi saya dipandangnya adalah nilai manfaatnya. Buat apa besar kayak lo 100.000 tidak pernah mampir ke kotak amal masjid, tidak mampir ke anak yatim? Saya mah biar kecil saya mampir, sebab di dalam Islam itu bu kata uang 1.000 sama 100.000 yang dinilai bukan nominalnya, tapi yang dinilai manfaatnya. Dalam Islam itu bukan seberapa banyak pendapatanmu, tapi seberapa manfaat dari apa yang kamu dapat. Di dalam Islam itu bukan seberapa banyak penghasilanmu, tapi seberapa manfaat dari apa yang telah kau hasilkan. Biar sedikit lecek dikata apa, tapi saya penuh manfaat. Nangis uang 100.000 tidak memiliki manfaat apa-apa, hanya buat hura-hura ke hotel, ke ini ke itu, tapi tidak pernah mampir di kotak-kotak amal. Manusia yang baik, dia menyadari kekurangan dirinya, tidak mau menyebutkan kekurangan orang lain. Ghibah dosanya amat sangat besar, dibanding berzina 30 kali, itu aja dosanya udah besar banget. Lebih gedean membuka aib orang lain. Kadang yang lebih parah yang dibuka aib istri dan aib suaminya, kadang aib anaknya, kadang teman kerjanya, dan ini yang lebih parah dosanya. Wanamimah, kedua, kita harus menghindari penyakit berbahaya yang namanya namimah. Namimah itu adalah menghasut, mengadu domba. Namimah ini nih dibawa kemari, tanya sama si lakinya, artis lakinya, kata temennya, lo dikata-kata dia begini, bener nggak? Enggak. Kata dia begini, enggak. Baik lagi ke dia, lo kata dia begini. Itu namanya namimah. Dosanya lebih besar daripada 30 kali berzina dalam Islam. Yang kayak begitu tuh ndak boleh. Kekurangan orang lain itu ditutup, jangan dibawa ke sana kemari. Dzul wajhen, mempunyai dua muka, kemari lain, ke situ lain. Ini namimah. Bahkan terjadi peperangan gara-gara namimah. Ada satu kisah, orang beli budak. Zaman dahulu ada budak itu manusia dijual, harganya ya beda-beda antara cakep dan murah dan jelek. Nah ini dibilang sama pedagangnya jujur, bang, nih budak berapa harganya? Cakep banget, sehari ini sih nggak ada apa-apanya tuh sama si budak. Dia bilang harganya murah, 5 juta. Kok murah? Iya, dia punya kekurangan satu, tukang ngadu domba. Timbang ngadu domba, apa beratnya? Dianggapnya sepele. Penyakit namimah, ngadu domba tuh, menghasut tuh dianggap sepele, dianggapnya. Akhirnya dibeli aja dengan harga 5 juta. Bener aja, sesudah seminggu dia ada di rumahnya tuh hamba sahaya, dia ngadu domba sama si bininya. Dia bilang, bu sama majikan perempuan, laki ibu tuh mau kawin lagi, laki ibu tuh begitu. Lo tahu dari mana? Saya tahu. Dia habis ngobrol-ngobrol, dia tidak mau, dia habis mempelajari kesalahan yang terjadi dari Saipul Jamil. Begitu. Memang kenapa Saipul Jamil? Saipul Jamil salah. Saipul Jamil bininya kecelakaan di Cipularang, makanya namanya diganti Caipul Larang, bukan Caipul Jamil katanya. Kenapa? Kurang sayang sama bininya. Makanya kata laki ibu, bagi orang-orang suami yang sayang sama bininya, kalau mau pergian jauh jangan dibawa tuh bini, bawa aja istri simpanan demi keselamatan dan keamanan nyawa istri yang tersayang. Wah, ini calon lakinya mau kawin lagi nih bu. Laki ibu bilang begitu, kata dia nih. Jadi bagaimana? Nih orang Arab itu ilmunya di jenggot.
Kalau di jenggotnya itu dicukur, udah nggak ada kebesaran. Jadi bagaimana? Ibu cukur aja tuh jenggot lakinya, cukur, pasti nggak akan kawin lagi. Emang dia takutnya sama jenggot. Begitu. Kalau jenggotnya cukur pasti marah-marah. Kagak mau. Tuh perempuannya demennya dia lihat jenggotnya. Ya udah. Kalau nggak percaya, malam aja ibu tegur laki ibu. Wis, saran saya mencukur aja dia punya jenggot. Itu ama bininya, ama lakinya. Pas dia pulang lagi ke pasar, dibilang, pak, saya dengar ibu mau bunuh bapak. Yang bener, iya kagak percaya. Coba aja nanti malam. Begitu tuh. Kalau nggak percaya saya sih bilangin aja sayang sama bapak, karena saya dibeli sama bapak. Saya bilangin aja. Woi, kurang ajar juga bini saya mau bunuh saya. Malam-malam lakinya pura-pura kalau gua tidur dibunuh. Begitu. Bininya ngintip aja kapan dia tidurnya. Jenggotnya mau dia apa? Mau dicukur. Ini. Lakinya pura-pura tidur. Dia senggol-senggol, diam aja. Bener aja sama bininya udah bawa pisau. Ketahuan sama lakinya. Dibunuh bininya. Gara-gara apa? Diadu domba. Diadu domba sama si bininya, dibilang lakinya mau kawin lagi. Begitu tuh ilmunya berjalan, kawin lagi, dicukur jenggotnya sama lakinya, bininya mau bunuh. Kan ini namanya namimah, ngadu domba. Ini dosanya besar, tidak bakalan masuk surga orang yang tukang ngadu domba. Jangan dibawa ke sana kemari. Itu muslim harus dijaga dia punya mulut, jangan sampai mengadu domba. Pun juga jangan terlalu kebanyakan bercanda, tidak ada wibawa bagi hidup. Kata Al-Habib Al-Haddad, kalau mau ngomong pikirin dulu dah. Muslim yang baik kalau mau ngomong jangan asal jeplak, pikirin dulu. Kalau yang bagus omongin, yang bakal nyakitin gak usah. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu kalam ibni Adam alaihi. Orang kalau ngomong bakal bahaya, tidak ada mengandung manfaat omongan itu, kecuali kalau omongan itu isinya nasihat, isinya melarang orang dari kemungkaran, isinya zikir, itu baca Quran, itu baru yang bagus. Selebihnya merugikan. Jangan apa aja diomongin, jangan, nggak boleh. Kekurangan rumah tangga kita jangan diomongin. Itu tetangga kita ngendus karena ada asap yang keluar dari rumah. Selesaikan perkara itu di rumah. Harus jadi baiti jannati, rumahku adalah kedamaianku. Jangan rumahku nari, tempat kita ribut sama bini, ribut melulu di rumah. Ini adalah sesuatu yang tidak baik. Begitu tuh. Karena itu kata Nabi dalam hadis yang lain, rahimallahu mra'an, Allah berikan rahmat sama seorang anak manusia muslim yang berkata yang baik. Dia dapat keuntungan. Kalau kita ngomong yang baik, dapat keuntungan. Dari yang kita omongin, orang ikuti, dapat ganjaran. Atau kalau bakal ngomong jelek, dia tahan, dia punya lidah, bakal selamat. Dah, kita nggak usah pikirin, biarin orang di sana mau lagu apa ke lagu apa ke urusan dia. Dia korupsi, dosa dia. Gitu, ada peradilannya. Kita mau urusin diri kita aja dah, sama keluarga kita. Jangan sampai dia terjebak di dalam api neraka. Biar selamat. Tujuan Allah titipin istri kita sama kita biar kita nyelamatin dia di neraka, bukan kita nyeburin dia. Tujuan Tuhan nitipin anak sama kita biar selamat. Jangan kita ngurusin pemerintah segala macam, anak kita aja kita urusin belum benar. Supaya benar, ini yang paling baik buat kita. Buat orang lain mah husnuzon, baik sangka aja. Sama orang lain mah positive thinking. Jangan sampai negatif. Kalau negatif, rentetan dosanya banyak. Berentetannya Pak Haji Boyong kita kenal, jalan-jalan dia kemana umpamanya itu
dia jalan-jalan depan UKI, perasaan bininya bukan ini, kok bawanya ini. Waduh Pak Haji Buyung, nggak beres. Haji juga tuh nyelah hajinya lagi, di masjid juga nggak beres, biar sedekah juga nggak beres, semuanya tuh jelek semuanya. Kenapa? Karena kita negatif. Coba kita positif. Jangan-jangan adeknya titik, nggak bakal terus adeknya, nggak bakal, dia ternyata haji juga nggak bakal. Jadi kita harus tutup segala pintu-pintu yang bakal kita buruk sangka. Wis, positif saja memandang orang tuh, positif saja. Jangan kita ngerendahin orang lain. Apa sih yang mau kita sombongin dari diri kita? Daripada kita menghina mulu sama orang, puji aja dah orang tuh. Ibarat kita naik motor, naik mobil, ada motor nyalip sama kita, wus, daripada kita ngomong buset lu bangsat, denger kagak dia, apa kagak kita ngomel sama siapa. Kita ngukur diri aja, oh jangan-jangan dia anaknya sakit, dah tenang, daripada kita marah-marah. Ini hal yang paling penting buat kita, bagaimana kita harus menjaga kita punya lidah daripada perkataan menggunjing, daripada mengadu domba, terlalu banyak bercanda gurau, dan juga perkataan-perkataan yang jelek yang mengakibatkan kita merugi. Muslim yang baik, muslim yang harus memilah mana yang mesti dikeluarkan oleh lidahnya, mana yang mesti ditahan. Mengapa Tuhan ciptain kita punya telinga dua, lidah satu? Agar supaya kita jangan sampai kita apa yang kita dengar terus kita keluarkan, tapi apa yang kita dengar kita produksi, kita saring. Mana yang harus kita sampaikan yang mengakibatkan kebaikan, mana yang mesti kita tidak sampaikan karena itu mengakibatkan kekurangan. Ini sajalah, saya kira sekelumit ini mudah-mudahan ada manfaat buat kita bersama. Ke depan kita lebih hati-hati lagi dalam bertutur. Kalau sampai tutur itu akan mengakibatkan kerugian kepada diri kita dengan menyebabkan menjelek-jelekkan orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, makin hari hidup kita makin lebih mulia lagi. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum ditutup doa, dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Hanya mensikapi tadi mengenai masalah uang. Maksud saya, kita mau ambil contoh, seandainya kita tuh butuh atau kita punya barang, gampangnya kita punya tanah, kita jual, terus sudah saya tawar-tawarkan kepada seseorang siapapun, enggak pada mau beli. Nah terus terpaksa situ ada orang yang punya duit, tapi orang yang punya duit itu istilahnya dia hasil dari yang nggak halal, misal korupsi atau judi atau yang lain-lain. Nah terus kita jual sama dia, akhirnya memang yang kita terlalu kena kebutuhan sangat mendesak banget, lainnya nggak ada, terpaksa kita jual sama dia. Nah terus akhirnya masalah uang yang aslinya tidak halal atau tidak baik tadi, hukumnya gimana? Terima kasih. Baik. Jadi kalau kemudian kita menjual sesuatu kepada orang lain, maka apakah kita itu mengetahui bahwa dia duitnya dari yang haram seperti korupsi begitu? Kalau kita tahu dia duitnya dari korupsi, ya sebaiknya jangan dijual sama dia, masih banyak jalan. Kalau kita yakin duit itu dari hasil korupsi, dari mana kita yakin? Dari pengakuan dia bahwa duit ini hasil korupsi. Tapi kalau duga-dugaan, karena dia pegawai negeri juga, ngewarung juga, kan tidak semua duitnya dari korupsi, masih ada, bisa saja dari duit yang lain yang buat beli sama kita. Tapi kalau kita nyata duit dari yang haram, ya jangankan kita beli tanah, dikasih aja jangan mau.
Kalau dia bilang nih alhamdulillah, dia pakai alhamdulillah lagi. Semalam saya main togel menang, dapat 2,5 juta gitu, main 4 angka. Jadi ini 500 sama ente. Itu aja haram kita terima kalau dia bilang begitu dari duit itu. Sebab yang dikasih adalah api, duit haram yang dikasih. Tapi kalau dia tidak ngomong mah enggak apa-apa, apalagi baru duga-duga. Kita jangan dipikirin, ambil sisi baiknya aja. Ada pegawai negeri juga ngasih duit juga sama kita. Ada 2 kemungkinan, duit hasil korupsi bisa, duit hasil gaji dia juga bisa. Kalau dari 2 kemungkinan, ambil aja kemungkinan yang positif. Mana sih ya dia mau kasih sama kita duit dari yang kayak begitu. Nah ini nggak apa-apa. Tapi kalau sampai nyata dia duit dari hasil korupsi, maka duit ini diapain? Ya disedekain lagi dah. Begitu kepada yang lain. Jangan kita makan uang duit yang haram, duit yang dibelikan sama dia itu sama kita. Kalau benar-benar seperti demikian, itu menjadi dosa adanya. Dosa kalau benar-benar. Tapi kalau kita dugaan kita doang mah, sebaiknya kita hindarkan dugaan-dugaan itu sehingga kita bisa terbebas. Atau kita sebaiknya jangan pakai nanya-nanya. Kalau pakai nanya-nanya repot. Nanya-nanya, kita dagang bambu, kita tanya, bang beli bambu buat apa? Buat tiang layar tancap nih, anakannya nih sunatan, emaknya kaulan. Kalau nggak pakai layar tancap, anakannya takut darahnya agak berhenti. Nah kita kan bilangnya buat begitu. Layar tancap identiknya mabukan segala macam, jadi dosa. Nggak usah kita tanya, jual aja dah. Begitu, jangan jadi menjadi susah sama kita. Karena itu kalau kita masih sebatas dugaan, masih banyak keihtimalan. Namun kalau bisa diyakini benar dia ngomong begitu, sebaiknya jangan kita jual sama dia. Kurang lebih begitu, wallahu a'lam. Ada lagi Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Bu ya, mengenai hadiah pahala buat mayit Bu ya, di luar dari tema. Di kitab Fathul Mu'in dikatakan bahwa ada 2 manfaat buat mayit, wa tafa'u mayita sadaqatun wa du'a. Kemudian di dalam pendapat yang masyhur, Imam Nawawi di dalam syarah Muslim mengatakan bahwa untuk amma qiratul faqad qala Nawawi saya Muslim masyhura min Hajim Syafi'i annahu la yasilu sawabuha ilal mayit, annahu la yasilu sawabuha ilal mayit. Jadi gimana nih Bu ya, tolong penjelasannya. Baik, di dalam kitab Fathul Mu'in itu ada satu keterangan tentang hal-hal yang manfaat sama mayit. Di antaranya sedekah. Sedekah itu membawa manfaat sama mayit. Banyak hal yang memberikan manfaat kepada orang yang sudah meninggal. Justru di sana akan terukur baktinya seorang anak sama orang tua ketika orang tuanya sudah meninggal. Secercah apapun, sedikit apapun yang dia infakkan bakal bernilai besar di mata orang tuanya, karena dia sudah tidak berdaya, tidak bisa bersedekah dan lain sebagainya. Singkatnya, ada satu pendapat berbicara baca Quran. Apakah baca Quran ini sampai pahalanya kepada mayit? Ini baca Qurannya, baca Quran kayak kita baca Yasin. Ini di dalam mazhab Syafi'i ada 2 pendapat. Dalam mazhab Syafi'i ada 2 pendapat. Satu pendapat mengatakan tidak sampai, sebagaimana Imam Nawawi nukilkan di dalam kitab Al-Minhaj, syarah daripada Sahih Muslim, syarah Sahih Muslim Al-Minhaj. Itu pendapat, dan pendapat itu dhaif. Pendapat itu mengacu kepada apa yang diungkapkan oleh Al-Imam Izzuddin Ibnu Abdussalam, seorang tokoh besar Syafi'i di abad yang ke-6 Hijriyah. Itu Imam Izzuddin mengatakan tidak sampai pahala baca Quran buat mayit. Imam Izzuddin. Jadi segelintir dari kalangan Syafi'iyah itu mengatakan tidak sampai, namun mayoritas itu yang sampai.
ini sekelumit ini nih yang menjadi didebat, diangkat banyak oleh orang kaum Wahabi, bahwa dalam mazhab Syafi'i sendiri tidak sampai begitu. Nah ini yang kemudian lucu juga kalau diperdebatkan. Kenapa lucu? Justru imamnya Wahabi yang bilang sampai. Kenapa dia bilang agak nyampe? Ributnya saya suka-suka ketawain. Ada dua orang ribut, yang satu bilang sampai, yang satu bilang tidak sampai. Kata yang bilang tidak sampai ini Syafi'i yang ngomong. Itu begitu tuh, boleh baca itu di Fathul Muin. Itu begitu, tidak sampai. Yang bilang sampai ini bilang Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu kegendotnya dia. Ya, yang bilang tidak sampai kegendotnya dia lah, ribut mulu. Begitu ribut mulu, sebab Ibnu Taimiyah lah di antara ulama pimpinan Wahabi itu yang mengatakan sampai pahala baca Al-Qur'an itu kepada mayat. Karena itu ini pendapat yang dhaif. Di bawahnya masih ada terusnya tuh. Kadang jangan sampai situ dibaca, tapi yang mu'tamad annahu yasiluha, ada terusannya, jangan dipotong di situ. Kalau dipotong di situ namanya mengelabui umat. Jadi yang mu'tamad sampai kita baca Quran itu kepada mayat, kepada orang tua kita sampai. Ini yang jadi perdebatan sampai dan tidak sampai. Kalau tidak dipakai Allahumma ij'al wa ausil, ini yang jadi perdebatan. Kalau nggak pakai kita sekedar baca Quran saja. Jadi yang diperdebatkan sampai dan tidak sampai itu dalam tataran kita asal baca Quran tanpa diniatin disedekain, tanpa pakai Allahumma ij'al wa ausil. Yang kedua, tanpa baca di kuburannya. Kalau yang dibaca di kuburannya kayak sebagian daerah itu loh, di kuburan bikin tenda-tenda, itu seluruh ulama sepakat, satu pun tidak ada yang ingkar. Sebab manakala Al-Quran itu dibaca, rahmat itu turun, otomatis masuk kepada mayit, itu sepakat. Begitu juga dengan Allahumma ij'al wa ausil, wong ini mau doa. Nah ini bakal masuknya dari sini. Yang tidak bakal yang diperdebatkan itu adalah yang bilang kita baca Yasin tidak kita hadiahkan. Baca Yasin aja. Ini ada yang bilang sampai, ada yang bilang tidak sampai. Tapi yang bilang tidak sampai ini minoritas, bisa dihitung dengan jari. Imam Izzuddin Ibn Abdul Salam pada waktu wafat meninggal 3 hari dimimpi oleh muridnya yang bilang tidak sampai itu sama muridnya, dan bisa dibaca di Syarah Fathul Muinnya I'anatul Talibin kisahnya pada bab itu. Di sana ceritakan bahwa sesudah 3 hari Imam Izzuddin meninggal, dimimpi oleh muridnya, ditanya, Tuan, ma fa'alallahu bik, diperlakukan apa sama Allah? Dikubur. Dia jawab, aduh saya sih dosa sih diampuni sama Allah, cuman saya sedih. Kenapa sedih? Kagak ada yang kirim doa maneh, sebab aneh fatwanya kagak nyampe, jadi kagak ada yang ngirimin. Oh kagak nyampe. Karena itu mulai sekarang nih tolong bilangin sama orang-orang tuh, setelah saya lihat dikubur pada sampai itu ganjaran-ganjaran yang dikirimin sama keluarganya yang meninggal tuh, yang masih hidup, saya lihat dengan mata kepala pada nyampe. Biar saya udah dikubur, saya cabut fatwa saya dan saya berfatwa nyampe. Nyesel aneh bilang kagak nyampe, nyesel begitu kata Imam Izzuddin. Karena itu ulama, kenapa Fathul Muin masih tulis, ulama tidak kemudian itu menutup pendapat. Ada ulama yang bilang tidak sampai tapi minoritas, tapi yang mayoritas sampai. Nah mana yang harus kita pilih? Kita mau tetepin SBY yang 60% atau 80%? Apakah mau Megawati yang 20% yang mau jadi presiden? Yang mana? Yang 20? Yang 60 begitu. Yang 20 jangan angkat menjadi presiden lagi. Ini pendapat kalah, tidak banyak. Sebab mau diadu dengan di Sahih Bukhari, di dalam kitab Sahih Bukhari Nabi katakan di sana, kata Nabi, murra anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi qabraini, bahwa Rasulullah SAW pernah lewat di 2 kuburan. Nah kata Nabi, kedua-duanya ini disiksa di dalam kubur, kedua-duanya tuh disiksa.
Wa ma yu'adzabani bikabirin, tidaklah kedua-duanya disiksa dengan sesuatu yang besar, dianggap kecil. Singkat saja, yang satu disiksa gara-gara menamimah, ngadu domba, yang satu disiksa gara-gara kencing nggak bersih ceboknya. Akhirnya Nabi minta pelapa kurma 2, tolong ambilin pelapa kurma yang masih basah 2. Kagak ketemu sahabat, ketemunya 1. Akhirnya 1 dibelah 2 sama Nabi, yang 1 ditancepin di si A, yang 1 di B. Ditanya sama sahabat, ngapain ya Rasul? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, dibilang kata Nabi, innahu la yukhaffifu ma ala sahibaihima malam basah. Sesungguhnya ini pelapa kurma bakal meringankan siksa kepada kedua penghuni kubur ini selama belum kering. Sebab kalau masih basah, pelapa kurma itu kayak bunga-bungaan, selama belum kering bertasbih, dan tasbihnya itu